Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Mustafi di kelas Metodologi Penelitian dengan Pemanfaatan AI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu konsep dasar AI dalam penelitian. Di sini kita nantinya akan membahas yaitu bagaimana AI itu digunakan untuk penelitian. Apa sih kegunaannya untuk metodologi penelitian? Ya, nanti kita akan bahas ya di sini. Jadi kita langsung saja membahas apa itu artificial intelligence. Jadi artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer yang mencangkup pembelajaran ya. Di sini kemampuan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan informasi yang diterima. Kemudian penalaran. Jadi penalaran di AI itu dia mampu untuk menerapkan aturan pada data kompleks untuk meniru pemikiran manusia yang kemudian koreksi diri gitu ya. Jadi ada 3 poin penting nih ya. Yang satu adalah dia belajar, kemudian dia melakukan penalaran ya, dan dia melakukan koreksi diri ya. Itu biasanya dilakukan oleh manusia dan saat ini kita tuh membuat komputer itu belajar bagaimana dia itu bisa belajar sendiri, mampu menerapkan aturan gitu ya, meniru pemikiran manusia dan mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, teknologi ini meliputi berbagai bidang seperti machine learning, di mana komputer itu diberi kemampuan untuk belajar dan membuat keputusan dari data yang diprogram secara eksplisit. Jadi, pengolahan bahasa yang alami memungkinkan mesin untuk membaca dan memahami bahasa manusia dan robotika tentunya. Nah, eh, di bagian robotika sendiri itu menggabungkan AI ya eh, dengan mesin fisik seperti itu. Jadi nantinya AI itu akan bisa bergerak gitu ya. Nanti ada robot yang bisa bergerak sesuai dengan ya, pemikiran AI-nya itu. Nah, tujuan dari AI sendiri itu menciptakan sistem yang meningkatkan produktivitas, efisiensi bagi semua atau berbagai bidang gitu ya. Mulai dari perawatan, kesehatan, manajemen industri, hingga hiburan gitu ya. Ataupun mungkin mata kuliah ini gitu ya. Nah, sejarah AI gitu ya. Dulu 1950-an konsep mesin yang berpikir itu mendapatkan perhatian yang serius. Jadi Alan Turing sebagai matematikawan di Inggris memperkenalkan Turing Test ya sebagai kriteria apakah sebuah mesin dapat dianggap cerdas. Pada tahun 1956 ya, artificial intelligence pertama kali diperkenalkan pada kongresi Dartmouth ya, yang dianggap sebagai kelahiran AI sebagai bidang akademik. Nah, beberapa dekade berikutnya, AI mengalami periode naik turun gitu ya. Sempat ada musim panas dan musim dingin gitu. Jadi AI di mana kemajuan teknologi itu dan pendanaan untuk penelitian fluktuatif gitu ya. Jadi di mana AI itu mendapatkan peran gitu ya di suatu saat dan kemudian naik lagi gitu ya pembahasannya. Ya, seperti itu gitu. Dan sekarang ya di tahun mungkin awal 2010 gitu ya, AI itu membawa perhatian banyak publik gitu ya, banyak orang gitu ya. Di mana mulainya ada aplikasi pengenalan suara, gambar hingga pengembangan sistem otonom ya seperti mobil yang mengemudikan dirinya sendiri gitu. Nah, hari ini AI terus berkembang dengan cepat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan ekonomi global. Ada beberapa jenis-jenis artificial intelligence ya, di mana yang pertama itu AI berbasis aturan atau rule based, di mana AI itu di sini paling dasar gitu ya, di mana AI itu diberikan suatu perintah gitu ya, sesuai dengan perintah itu, maka si AI itu akan berjalan sesuai dengan peraturan itu tanpa ada sistem di luar itu. Nah, di sini sistemnya itu masih belum bisa belajar. Nah, kemudian ada narrow AI atau weak AI atau AI terbatas, di mana AI ini dirancang
untuk melakukan tugas yang spesifik tanpa kesadaran atau pemikirannya sendiri. Nah, ini contohnya adalah virtual assistant ya, seperti Siri atau Alexa atau Google gitu ya. Nah, di sini meskipun sangat canggih ya dalam tugas tertentu, tapi kemampuannya sangat terbatas di domain yang spesifik tersebut gitu. Nah, kemudian AI umum atau di sini disebut dengan General AI atau Strong AI ya. AI dengan kemampuan untuk memahami, belajar dan menerapkan pengetahuan di berbagai konteks mirip dengan kecerdasan manusia. Nah, AI umum ini ya menyelesaikan berbagai jenis masalah dan memiliki kesadaran serta pemikiran kritis. Hingga saat ini, AI umum ini masih merupakan tujuan jangka panjang dalam penelitian AI yang belum terwujud, gitu ya. Nah, di sini mungkin kita sudah merasakan sedikit, yaitu ya banyak AI yang alat-alat yang mungkin ada di sekitar kita, gitu ya. Itu AI umum. Nah, kemudian super AI atau super intelligent AI memiliki hipotesis ya, atau masih cuma sebagai apa, penelitian saja, belum sampai nyatanya aplikasi gitu ya. Itu bagaimana AI tidak hanya bisa meniru, tapi bisa melampaui kecerdasan manusia dalam semua aspek, termasuk kreativitas, pemahaman emosi, dan pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin AI yang jenis-jenis AI yang ada sekarang seperti itu. Dan mungkin kedepannya ada gitu ya, yang nomor 4 ini. Kemudian AI berdasarkan fungsionalitas. Jadi ada fungsinya gitu ya. Jadi fungsi-fungsi ini akan berbeda tiap AI-nya. Kalau nomor satu ini ada AI reaktif ya, merupakan bentuk paling dasar gitu ya, tidak memiliki kemampuan untuk membentuk memori atau menggunakan pengalaman masa lalu untuk memengaruhi keputusan masa kini. Jadi reaktif ini hanya merespon gitu ya dari rangsangan input gitu ya. Jadi yang seperti yang tadi nomor satu itu ya. Jadi cuma ada perintah saja. Kemudian AI memori terbatas di sini tadi gitu ya. Cuma ada beberapa data yang digunakan dari masa lalu atau pengalaman yang untuk membuat keputusan di masa depan gitu ya. Jadi ada beberapa data di sini ya. Jadi bisa dari masa lalunya atau mungkin dari keputusan ke depannya gitu bagaimana gitu ya, sebagai aplikasi modern, mobil otonom, asisten virtual tadi ya. Kemudian teori of mind AI, di mana di sini adalah konsep AI yang lebih maju ya, dan dalam tahap penelitian dan pengembangan. Jadi di sini AI ini bertujuan untuk memahami individu-individu yang berinteraksi dengan mereka, termasuk pemahaman, kebutuhan, emosi, kepercayaan, dan pemikiran individu tersebut. Gitu. Jadi udah lebih maju. Kemudian nantinya itu ada yang self-aware. Di self-aware ini dia itu akan bisa merasakan dirinya itu seperti ya, makhluk hidup ya. Ada sadar diri dia, memiliki emosi dan bisa merasakan sesuatu. Nah, komponen utama AI itu banyak ya. Mungkin di sini teman-teman yang non IT akan sedikit belajar tentang ini gitu ya. Jadi ada machine learning ya, di mana seperti namanya machine learning, mesin yang dia itu belajar ya, mengidentifikasi pola dan membuat keputusan gitu. Nah, kemudian ada neural networks ya, atau jaringan saraf tiruan, di mana ini adalah fondasi dari deep learning, sebuah subkategori mesin learning gitu. Jadi mereka terinspirasi oleh jaringan saraf biologis dan mampu belajar dari jumlah data yang sangat besar gitu ya, dengan memanfaatkan big data. Kemudian deep learning nih, jadi sudah semakin mendalam gitu ya istilahnya, di mana menggunakan neural network tadi ya dengan banyak lapisan, dengan big data, dengan data yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini sangat efektif untuk mengidentifikasi pola dan dalam data yang sangat besar dan kompleks, seperti halnya pengenalan suara dan pengolahan gambar. Nah, kemudian ada kita mungkin nanti akan sering mendengar, yaitu natural language processing, di mana teknologi ini memungkinkan mesin untuk membaca, memahami, menginterpretasi bahasa manusia. Jadi NLP digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot,
penerjemah bahasa, dan alat analisis sentimen. Nah, computer vision itu seperti namanya ya, jadi mesin yang melihat gitu. Jadi dia akan memproses gambar dan video. Jadi dia pengenalan pola gitu ya istilahnya, pola yang berbentuknya gambar atau video. Kemudian robotik gitu ya, ya robot dengan adanya AI ya melakukan tugas yang lebih kompleks dan adaptif, mulai dari manufaktur otomatis hingga pelayanan pelanggan dan penjelajahan luar angkasa. Kemudian ada expert system, di mana di sini sistem itu dirancang sebagai expert ya, atau seorang ahli ya, seorang ahli yang dalam bidang tertentu gitu ya, memberikan penilaian, rekomendasi, dan pemecahan masalah itu berdasarkan aturan gitu ya. Jadi expert system itu seperti itu. Kemudian ada algoritma genetika, di mana di sini terinspirasi oleh evolusi biologis ya. Jadi seleksi menyelesaikan masalah, optimasi, dan pencarian dengan mengembangkan kumpulan solusi dengan iterasi ya. Jadi dia itu bisa belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri dan berkembang kalau misalnya dia udah lama belajarnya. Nah, dengan adanya perkembangan zaman pastinya ada etika gitu ya, atau ada tantangan etika dalam sebuah AI sendiri. Jadi seperti isu-isu yang kompleks menyangkut privasi, kemudian pengambilan keputusan, bias, kemudian dampak sosial. Nah, salah satu uh, tantangan utama ya biasanya itu privasi dan keamanan data. Jadi di sini kemarin sempat ya ada isu bahwa pemanfaatan AI itu mengambil data dari sosial media, dari pergerakan orang, dari percakapan orang gitu ya, tanpa kita sadari ternyata itu diambil gitu ya percakapannya. Nah, itu adalah tantangan yang mungkin dihadapi oleh teman-teman gitu ya. Gimana sih teman-teman di sini pengaruhnya mungkin dari teman-teman yang dari gizi gitu ya. Mungkin ada beberapa tantangan ya yang sekiranya itu bisa diselesaikan AI gitu ya. Mungkin wah ini bahaya nih kalau misalnya bocor gitu ya. Mungkin nanti bisa diinformasikan ke orang-orang IT gitu ya, sebagai teman-teman IT di sini nanti bisa terbantu oleh adanya informasi dari teman-teman yang eh, di luar topik ini gitu ya, di luar keahlian. Nah, karena itu jembatan ini ya, semoga nanti teman-teman itu dapat ide gitu ya. Sekiranya nanti dapat, wah ini bisa buat penelitian nih gitu ya. Untuk penelitian saya ini nanti terbantu banget. Nah, ini jadi harapkan teman-teman juga dapat manfaatnya dan bisa mengatasi tantangan di kedepannya. Nah, berbicara tentang masa depan ya, jadi AI ini mungkin tidak akan berhenti sampai di sini gitu ya. Jadi kedepannya AI itu akan lebih cerdas, lebih efisien melakukan tugas-tugas yang kompleks ya, tanpa intervensi manusia gitu. Mungkin teman-teman tinggal masukin data, nanti sudah ada tuh jurnalnya gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi manusia itu akan lebih fokus pada pengembangan diri dan kehidupannya gitu ya. Yang mungkin dulunya bekerja 9 to 5 gitu ya, capek di jalan, capek di tempat kerja, nggak punya waktu untuk keluarga. Nah, di sini dengan adanya AI itu bisa membantu kita dalam melakukan tugas kita. Seperti itu. Kemudian di sini metodologi penelitian dengan AI itu akan ada banyak gitu ya yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya dengan identifikasi masalah ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada dengan bantuan AI. Pengumpulan data gitu ya, sumber datanya dari mana, kita bisa suruh AI untuk membacakan apa saja yang bisa digunakan. Kemudian proses data, di mana di sini data itu ya sekiranya mungkin ada yang dapat digunakan dan ada yang tidak dapat digunakan ya. Tergantung nanti bisa dimanfaatkan atau enggak, nanti bisa diproses dari AI-nya. Pemilihan model AI nanti kita pilih ya sekiranya yang mana sih yang efektif buat kita, buat penelitian kita. Kemudian pemilihan pelatihan model, jadi AI itu harus dilatih dulu ya.
Jadi dilatih, dikasih data, kemudian dikasih bagaimana cara mengolah datanya, kira-kira keinginan kita tuh apa, kemudian baru divalidasi. Kita implementasi gitu ya, implementasi AI, kemudian analisis datanya, interpretasi hasil, laporan publikasi gitu. Jadi nanti seperti itu ya sekiranya yang akan kita lakukan. Jadi pada intinya AI itu nantinya akan ada di semua aspek kehidupan kita. Dan kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai kita tuh memusuhi teknologi yang baru. Jadi diharapkan teman-teman di sini juga belajar AI selain untuk metodologi penelitian juga di masalah-masalah sehari-hari seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.